Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang Dynamic Governance. Dynamic Governance itu apa sih? Secara sederhana, Dynamic Governance itu adalah kemampuan pemerintah atau lembaga untuk terus menyesuaikan kebijakan-kebijakan agar tetap relevan di tengah-tengah perubahan yang cepat. Konsep ini tuh menekankan pentingnya belajar terus-menerus, kreatif, dan fleksibel dalam mengambil keputusan. Di sini tuh ada 3 kemampuan utama dalam Dynamic Governance. Yang pertama ada thinking ahead. Thinking ahead itu adalah berpikir jauh ke depan. Dan yang kedua ada thinking again. Thinking again itu adalah meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang ada. Yang terakhir dan yang ketiga ada thinking across. Thinking across itu bekerja sama lintas sektor. Nah, dengan 3 hal yang tadi, lembaga itu bisa menjadi lebih adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan Dynamic Governance. Tujuan utama Dynamic Governance adalah membangun sistem pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan dengan cara meningkatkan kemampuan adaptasi, mendorong inovasi, menerapkan pengambilan keputusan berbasis pengetahuan, membangun budaya pembelajaran organisasi, serta meningkatkan pelayanan publik agar pemerintah tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika global. Dalam menghadapi perubahan dunia yang cepat dan kompleks, pemerintahan dan organisasi ini perlu memiliki tata kelola yang dinamis atau yang biasa disebut dynamic governance. Nah, dynamic governance ini adalah pendekatan tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan serta kebutuhan masyarakat. Terdapat 3 pilar utama dalam dynamic governance. Yang pertama itu ada thinking ahead. Thinking ahead adalah kemampuan untuk mengantisipasi perubahan di masa depan dan merencanakan strategi yang proaktif. Nah, pemerintahan ini tidak hanya bereaksi terhadap masalah, tapi juga siap menghadapi peluang dan tantangan sebelum terjadi. Nah, yang kedua ada thinking again. Artinya, kita harus mengevaluasi kembali kebijakan dan strategi yang sudah diterapkan melalui peninjauan data dan umpan balik masyarakat. Nah, kebijakan dapat disesuaikan agar tetap relevan dan efektif. Yang terakhir ada thinking across. Pilar ini mendorong kita untuk belajar dari pengalaman lintas sektor, organisasi, bahkan negara lain. Praktik ini baik yang berhasil di tempat lain itu dapat diadaptasi sesuai dengan konteks lokal untuk menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan inklusif. Nah, dengan thinking ahead, thinking again, dan thinking across, dynamic governance membentuk tata kelola pemerintahan yang adaptif, kreatif, dan kolaboratif, mampu menghadapi perubahan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam kerangka dynamic governance, efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada kemampuan lembaga pemerintah untuk beradaptasi, belajar, dan berinovasi secara berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, proses penegakan hukum seringkali menghadapi berbagai kendala struktural yang menghambat dinamika tersebut. Salah satu isu utama yang muncul adalah traditional enforcement challenge atau tantangan dalam penegakan hukum tradisional. Berikut adalah beberapa permasalahannya. Yang pertama ada data gaps, yaitu kekurangan informasi atau data yang mempengaruhi banyak aspek seperti identifikasi masalah, evaluasi dampak, pemantauan, dan pengawasan. Yang kedua ada significant non-compliance, yaitu tingkat ketidakpatuhan yang tinggi oleh entitas yang diatur, meskipun regulasi telah diterapkan selama bertahun-tahun. Yang ketiga ada shortcomings in state enforcement, yaitu keterbatasan pelaksanaan dan pengawasan di tingkat negara bagian. Hal ini mencakup kurangnya tindakan oleh negara bagian tersebut, standar nasional tidak konsisten, serta lemahnya akuntabilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum. Yang terakhir ada linking enforcement choice to environmental condition or metrics, yaitu tantangan dalam mengaitkan pilihan penegakan hukum agar berdampak nyata terhadap kondisi lingkungan. Misalnya keterbatasan dalam menetapkan metrik yang efektif untuk mengukur hasil dan dampak kebijakan. Ada juga emerging enforcement challenge. Pertama ialah declining resources, yaitu berkurangnya sumber daya untuk ketersediaan enforcement. Kedua ialah increased regulatory responsibilities, yaitu bertambahnya beban regulasi karena entitas yang diaturnya banyak dan perluasan lingkup tanggung jawab badan pengawas. Yang ketiga adalah differential treatment of regulated entities,
perlakuan yang berbeda terhadap entitas yang diatur yang bisa menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan pengawas. Yang terakhir atau yang keempat adalah the need to address small sources, yaitu regulasi atau enforcement sering berfokus pada entitas besar, sementara sumber kecil yang secara mungkin kumulatif penting sering diabaikan. Reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi Indonesia punya cita-cita yang besar, mewujudkan birokrasi kelas dunia yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Namun, realitasnya banyak tantangan. Dari sekitar 4,28 juta ASN, hampir 40% merupakan tenaga kerja administratif dan seperlimanya sudah berusia di atas 51 tahun. Kondisi ini membuat birokrasi seringkali kurang lincah dalam menghadapi tuntunan era digital dan dinamika global. Di sisi lain, Indonesia menuju bonus demografi dengan jumlah generasi muda produktif yang sangat besar, yakni sekitar 88 jiwa atau sepertiga penduduk. Generasi muda ini mempunyai potensi yang besar untuk menjadi penggerak utama perubahan birokrasi menuju tata kelola yang lebih cepat dan bersih dan adaptif. Karena itu, pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana peran dan potensi anak muda dalam mendorong transformasi birokrasi menuju dynamic governance. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami sejauh mana birokrat muda dapat menjadi motor perubahan di tubuh birokrasi dan bagaimana mereka bisa mewujudkan birokrasi yang gesit, inovatif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, dynamic governance adalah pendekatan pemerintahan yang menekankan pada kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan terus belajar menghadapi perubahan. Mereka mempunyai 3 pilar utama, yaitu thinking again, thinking ahead, dan thinking across. Secara keseluruhan, dynamic governance membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang tanggap, kreatif, inovatif, dan transparansi dalam menghadapi tantangan global.